Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang Wallenberg Syndrome atau sindrom lateral medula. Sebelum kita masuk ke sindromnya, kita review sedikit mengenai anatomi dari medula oblongata. Oke, ini adalah gambaran skematik potongan medula oblongata pada medula oblongata bagian atas atau medula oblongata di bawah pons. Oke, jadi yang sebelah kanan ini adalah nukleus-nukleusnya dan yang sebelah kiri ini adalah distribusi dari arterinya. Di sini ada beberapa struktur yang ada pada bagian lateral, yaitu yang pertama pedunculus cerebelli inferior. Jadi ini ada pedunculus cerebelli inferior yang berwarna orange, dia berhubungan dengan cerebellum, sehingga ketika terjadi masalah di sana akan terjadi ataksia. Lalu ada dua nukleus di sini yang berwarna hijau, ada yang bagian ventral, ada bagian dorsal. Ini adalah nukleus cochlearis. Nukleus cochlearis yang gunanya adalah untuk pendengaran. Jadi kalau misalkan terjadi lesi di sini, maka akan terjadi gangguan SNHL atau sensory neural hearing loss. Selanjutnya di sebelah yang berwarna merah itu ada nukleus vestibularis, yaitu ketika misalkan terjadi masalah di sana akan terjadi gangguan dari keseimbangan. Bisa terjadi vertigo, bisa terjadi mual muntah ataupun bisa terjadi diplopia. Selanjutnya di sini ada yang logo bintang. Kalau yang bintang itu adalah nukleus ambiguus yang gunanya adalah untuk nukleus dari nervus 9 dan 10. Selanjutnya di sini ada bagian yang ada titik-titik, itu adalah sympathetic pathway. Jadi pada sistem saraf simpatis traktusnya. Jadi ketika terjadi masalah di sana akan muncul disebut sebagai Horner syndrome. Selanjutnya di bagian bawah itu ada yang berwarna ungu. Ini adalah spinal nucleus. Jadi spinal nucleus ini adalah bagian dari nervus 5, nervus trigeminus. Nervus trigeminus itu sensoriknya dia memiliki 3 nukleus yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan yang ada pada gambar ini adalah nukleus spinal. Dan ketika terjadi masalah di sini akan terjadi masalah sensorik dari setengah wajah ipsilateral. Dan yang terakhir di sini ada namanya lemniscus spinal. Lemniscus spinal ini isinya adalah gabungan dari dua traktus, yaitu traktus spinothalamicus yang anterior dan juga yang lateral. Sehingga kalau misalkan terjadi masalah di sini akan terjadi gangguan, akan terjadi kehilangan sensori setengah sisi tubuh, yaitu nyeri, suhu, raba, dan tekan. Oke, jadi untuk Wallenberg syndrome, dia adalah sindrom yang terjadi ketika terjadi disrupsi. Dan biasanya disrupsinya itu terjadi pada ini, pica. Kalau kita lihat ini adalah posterior inferior cerebellar artery, dia menervasi di bagian lateral. Nah ini juga dia pada bagian lateral sehingga terjadi Wallenberg syndrome. Oke, sesuai dengan struktur yang tadi, karena kalau misalkan dari paling samping dia akan terjadi nukleus vestibularis, dia akan terjadi vertigo, vomit, dan juga diplopia. Diplopia bisa terjadi karena ada masalah pada nukleus vestibularis. Yang nukleus vestibularis itu dia akan berhubungan dengan nukleus oculomotor, yaitu nukleus yang berfungsi untuk menggerakkan olah mata sehingga dapat terjadi diplopia. Selanjutnya ada juga pedunculus cerebellar inferior, dia akan terjadi ataksia karena berhubungan sama cerebellum yang bagian mana? Yang ipsilateral. Kenapa? Nanti akan saya bahas di belakang. Selanjutnya nukleus cochlearis akan terjadi ipsilateral hearing loss. Begitu juga kalau misalkan dia terjadi pada sympathetic pathway, dia akan terjadi Horner syndrome. Nanti dari meiosis, ptosis, dan juga anhidrosis saya akan jelaskan di belakang. Dan ada juga gejala yang lain yaitu nukleus spinal, dia akan terjadi apa? Ipsilateral hearing loss. Ipsilateral sensation loss. Jadi ada kehilangan sensasi pada setengah wajah. Selanjutnya ada nukleus ambiguus, itu untuk nukleus 9 dan 10. Dan juga lemniscus spinal. Lemniscus spinal ini gunanya adalah untuk membawa traktus spinothalamicus. Sehingga yang akan terjadi adalah dia akan kehilangan sensasi nyeri, suhu, raba, tekan di bagian kontralateral. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Yang pertama kita lihat dari gejalanya. Gejala yang paling pertama adalah gejala vertigo. Oke, ada vertigo, ada nausea, dan juga ada vomiting. Ada diplopia. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah nukleus dari nukleus vestibularis. Nukleus vestibularis itu memiliki 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ada yang superior, ada yang inferior, ada yang medial, dan ada yang lateral. Oke, ketika terjadi lesi di sini, di nukleus vestibularis, maka apa yang akan terjadi? Yang jelas, yang pertama adalah terjadi vertigo, nausea, dan juga muntah akibat dari vertigo itu sendiri. Selanjutnya, kenapa bisa diplopia? Karena nukleus vestibularis dia akan berhubungan dengan nukleus oculomotor, yaitu nukleus 3, 4, dan juga 6. Nah, jadi nukleus vestibularis dia akan mengirimkan sinyal ke nervus 6 terlebih dahulu. Nukleus nervus 6 terlebih dahulu, nukleus abdusen. Lalu dari nukleus nervus 6 dia akan
berhubungan dengan nukleus 3 dan 4 melalui struktur yang disebut sebagai MLF. MLF itu yang ini. Jadi fasciculus longitudinalis medial. MLF atau FLM. Nah, jadi ketika terjadi lesi di sini, maka bisa terjadi inkoordinasi sehingga terjadi apa? Diplopia. Selanjutnya terjadi ipsilateral hearing loss karena tadi dia terkena pada nukleus warna hijau tadi adalah nukleus untuk pendengaran, nukleus cochlearis. Dan nukleus cochlearis kalau misalkan dia terjadi lesi di sebelah kanan, maka akan kehilangan juga sisi pada sebelah kanan juga yang akan terjadi ketulian. Selanjutnya sindrom Horner. Sindrom Horner itu terdiri dari 3 gejala, miosis, ptosis, dan juga anhidrosis. Oke, kenapa bisa terjadi miosis? Miosis itu adalah pupilnya jadi mengecil, tidak bisa konstriksi. Kenapa? Karena bagian dari simpatis dia menginervasi musculus dilator pupillae untuk dilatasi pupil. Jadi ketika tidak bisa berdilatasi, apa yang akan terjadi? Miosis. Selanjutnya ptosis. Kenapa bisa terjadi ptosis? Karena bagian dari simpatik dia juga menginervasi musculus tarsalis. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan terjadi disrupsi di sana, musculus ini tidak bekerja dengan baik dan levator palpebranya itu menjadi kurang optimal sehingga akan terjadi ptosis, yaitu alis matanya jatuh, kelopak matanya jatuh. Selanjutnya ada satu lagi yaitu anhidrosis. Kenapa? Anhidrosis itu dia kehilangan kemampuan untuk bisa mengeluarkan keringat. Karena apa? Karena glandula di wajah itu diatur juga oleh sistem simpatis. Makanya terjadi Horner syndrome. Nah, selanjutnya ini yang tadi tentang nervus 5. Terjadi ipsilateral sensasi dari wajah. Jadi nyari suhu, raba tekan, proprioceptif semuanya kena di sana. Nah, jadi dari awalnya dari nukleus nervus 5 ini untuk sensorik 5 cabang 1, 5 cabang 2, 5 cabang 3 dia akan masuk ke nukleusnya, ke ganglionnya, ganglion gasserian, lalu dia akan masuk dan dia akan membagi diri ke 3 nukleus. 3 pars. Nah, kalau pars yang paling atas ini namanya yang nukleus nervus trigeminals, yang pars mesencephal. Lalu di bagian tengah itu adalah yang pars principa atau nukleus principa ini yang paling besar. Ini biasanya di distinct pons. Dan juga ada yang paling panjang itu adalah yang pars spinal. Dia dari atas dari pons sampai medulla spinalis bagian atas. Dan kalau misalkan terjadi lesi di sini maka akan terjadi gangguan dari dari sisi wajah kontralateral. Selanjutnya, apalagi gejala yang terjadi? Yang terjadi adalah gejala-gejala seperti ipsilateral weakness of palatum dan uvula. Jadi nervus 11-nya itu bermasalah sehingga palatumnya nanti akan terjadi deviasi. Lalu juga disfagia. Kenapa? Karena otot-otot penelanan juga diatur oleh nukleus dari nukleus ambiguus. Begitu juga disfonia dan dysarthria untuk otot-otot penggerak di leher. Makanya bisa terjadi disfagia, disfonia, dan juga dysarthria. Selanjutnya, untuk kehilangan kemampuan modalitas sensorik pada bagian tubuh. Pada bagian tubuh adalah kontralateral. Nah, perlu kita ingat di sini adalah wajah dan juga badan sama-sama terkena gangguan sensorik, tapi kalau pada wajah dia itu ipsilateral, sedangkan pada badan itu kontralateral. Ini adalah salah satu ciri khas dari sindrom batang otak, yaitu terjadi crossfinding, yaitu terjadinya lesi pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi kena di ipsilateral, di sisi lain dikena kontralateral. Jadi kalau misalkan lesinya di kiri, maka kehilangan sensorik wajah itu pada sebelah kiri, sedangkan pada badan itu kehilangan dari sebelah kanan. Oke, kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat. Oke, jadi yang dibahas adalah contralateral loss of nyeri suhu, raba, dan tekan. Nah, nyeri suhu, raba, tekan itu kan dibawa oleh tractus spinothalamicus. Spinothalamicus ada anterior, ada lateral. Anterior bawa nyeri, yang anterior bawa raba dan tekan, yang bagian lateral bawa nyeri dan suhu. Nah ini, jadi ini yang anterior, in lateral di sini traktusnya. Oke, jadi awalnya informasi ini datang dari reseptor melalui nervus masuk ke ganglion radix dorsalis sebagai relay tingkat pertama, ordo tingkat 1 di sini. Nah, setelah itu dia akan masuk ke cornu posterior. Di situ dia akan bersinaps ke neuron tingkat 2-nya di sini. Nah, dari neuron tingkat 2 dia akan membagi diri nih. Nyeri dan suhu dia akan melalui spinothalamicus lateral, sedangkan kalau raba dan tekan dia akan ke spinothalamicus yang bagian anterior. Oke, setelah itu
Kedua traktus ini dia akan naik ke atas. Dia akan naik sampai setinggi mesencephalon. Maaf. Dia akan naik sampai setinggi di batang otak, lalu dia akan bersatu. Nah, dia akan bersatu sebagai yang disebut sebagai lemniscus spinal. Lemniscus spinal. Jadi itu ketika dua-duanya sudah menyatu di batang otak. Sehingga kalau misalkan dia dari bagian tubuh sebelah kanan, dia masuk ke ordo tingkat 2, dia bersilangan dulu, baru dia ascending. Dia naik ke atas ke nucleus nervus 3-nya yang ordo 3-nya yang ada di thalamus. Sehingga kalau terjadi lesi di sini, di spinal nucleus lemniscus, maka yang terjadi adalah kehilangan sensasi yang bagian kontralateral. Seperti itu. Oke, lalu yang ini adalah gejala ataksianya. Kenapa ataksianya itu ipsilateral? Ya karena tadi pedunculus yang terkenal adalah pedunculus cerebelli inferior. Pedunculus cerebelli inferior dia membawa informasi ke bagian tubuh yang sebelah ipsilateral. Jadi dia tidak bersilangan. Oke, itu adalah penjelasan dari sindrom Wallenberg.